Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pada presentasi kali ini kami membahas tentang double tank control system. Next. Anggota kelompok kami berjumlah 5 orang. Yang pertama, Ibnu Wahyu Asidik, yang kedua, Afifuddin Roza, yang ketiga, Muhammad Dhani Hasani, yang keempat, saya sendiri, Udatama Aki Pradisya, yang terakhir, Raditya Hanung Ramadhanu. Next. Pada latar belakang pembahasan kali ini adalah air merupakan kebutuhan bagi kehidupan manusia. Manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan, baik untuk konsumsi sendiri maupun membantu pekerjaan sehari-hari. Penggunaan air untuk konsumsi yang dimaksud adalah untuk minum dan untuk membantu pekerjaan sehari-hari adalah seperti mandi, mencuci, dan pengairan tanaman. Seiring berkembangnya teknologi, penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari biasanya ditampung dalam sebuah tandon atau tangki penampung air. Dalam keseharian, pengisian tandon air masih dilakukan secara manual. Masalah yang muncul adalah ketika level ketinggian air dalam tandon penampung air tidak diketahui. Kemungkinan yang terjadi tandon dalam keadaan meluap atau kosong dikarenakan kurangnya pengontrolan terhadap tandon atau tangki tersebut. Apalagi kita sering menemui beberapa orang yang lupa mematikan pompa air saat tandon air sudah penuh. Hal ini menyebabkan borosan air dan listrik sehingga mengakibatkan air terbuang sia-sia. Next. Berikut adalah skema dua tangki yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Untuk parameter yang kami gunakan, ada Q yang merupakan rate of flow of liquid into the tank. Q1 rate of flow of liquid out of the tank 1. Q2 rate of flow of liquid out of tank 2. A1 cross sectional area of tank 1. A2 cross sectional area of tank 1. H1 height of liquid in the tank 1. H2 height of liquid in the tank 2. Resistant for liquid in out tank 1. R2 resistant for liquid in out tank 2. T1 time constant of tank 1, T2 time constant of tank 2. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Dhani. Baik, izin melanjutkan. Untuk persamaan dasar dari sistem kontrol tangki yang kami ambil, gunakan yaitu hukum keseimbangan massa, di mana keseimbangan massa sama dengan massa aliran masuk dikurangi massa aliran keluar, sama dengan laju akumulasi di dalam tangki. Lalu untuk persamaan yang pertama yaitu rho dikali Q dikurangi rho dikurangi QO sama dengan D kali rho kali A kali H dibagi DT. Dari persamaan pertama didapat Q dikurangi QO sama dengan A dikali DH per DT, di mana QO sama dengan H per R. Sehingga Q dikurangi H per R sama dengan ADH per DT. Didapat persamaan kedua. Saat kondisi steady, DH per DT sama dengan 0. Maka QS dikurangi HS dibagi R sama dengan 0. Lalu selanjutnya, untuk persamaan ketiga, Q dikurangi QS sama dengan 1 per R dikali H min HS ditambah A dikali D kali H min HS dibagi DT. Lalu definisi variabel deviasi, Q sama dengan Q dikurangi QS, lalu ada H sama dengan H dikurangi HS. Lalu didapat persamaan keempat yaitu Q sama dengan 1 per R kali H ditambah A dikali DH per DT. Dari persamaan diferensial di atas didapat Laplace transformation sebagai berikut. QS sama dengan 1 per R dikali H ditambah A kali S kali H. Lalu H per Q sama dengan R dibagi tau S tambah 1, di mana tau sama dengan A kali R. Setelah itu didapat transfer fungsi sebagai berikut.
Dari persamaan transfer function G sama dengan Y sebagai output dibagi X sebagai input, maka dari itu Laplace transformation di atas dapat transfer function sebagai berikut. G sama dengan H sebagai output per Q sebagai input, lalu G sama dengan R bagi tau S ditambah 1, didapatkan persamaan nomor 7. Lalu untuk selanjutnya, dari dasar perhitungan matematis yang sebelumnya sudah didapatkan, maka persamaan untuk tangki 1 dan 2 adalah sebagai berikut. Tangki 1, rho kali Q T dikurangi rho Q1 T sama dengan D rho A1 kali H1 dibagi dt. Q dikurangi Q1 sama dengan A1 dikali DH1 per dt. Q dikurangi Q1 sama dengan A1 kali S kali H1. Lalu didapat Q1 sama dengan 1 per R1 dikali H1 dikurangi H2. Di mana tau 1 sama dengan A1 kali R1. Itu merupakan persamaan nomor 8. Sehingga dapat Laplace transformation sebagai berikut. R1 kali Q1 S sama dengan H1 S dikurangi H2 S. Lalu untuk tangki kedua, rho kali Q1 dikurangi rho kali Q2 sama dengan D kali rho kali A2 dikali H2 dibagi dt. Q1 dikurangi Q2 sama dengan A2 dikali DH2 per dt. Lalu Q2 dapat H2 per R2. Lalu Q1 dikurangi Q2 sama dengan A2 kali R2 dikali D kali Q2 dibagi dt. Di mana tau 2 merupakan A2 dikali R2. Sehingga didapat Laplace transform Q2 per Q sama dengan 1 per tau 2 kali S tambah 1. Lalu H2 dibagi Q1 sama dengan R2 per tau 2 kali S tambah 1. Itu merupakan persamaan 10. Dengan Laplace transformation kedua tangki tersebut lalu dilakukan substitusi sebagai berikut. H2 per Q sama dengan R2 dibagi tau 1 kali tau 2 dikali S kuadrat ditambah tau 1 tambah tau 2 tambah A1 kali R2 kali S tambah 1. Baik, untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh teman yang lain. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu parameter value. Pada kasus kontrol sistem double tangki yang akan diatur adalah ketinggian air pada kedua tangki, yaitu variabel kontrol atau ketinggian air dan variabel manipulasi atau debit air. Yang pertama ada A1 dengan satuan 30 meter persegi, kemudian R2 0,35 second per meter persegi, kemudian T1 atau tau 1 9 second, kemudian T2 atau tau 2 7 second. Kemudian masuk ke sistem kalang terbuka atau open loop. Sistem kalang terbuka merupakan sistem yang memiliki masukan dengan basis berupa pengalaman untuk memberikan nilai keluaran yang diinginkan. Hasil keluaran tidak dapat diberikan modifikasi sama sekali jika terjadi perubahan kondisi yang tidak diinginkan. Bagian-bagian dari sistem kalang terbuka tersusun dari subsistem yang meliputi elemen kendali, elemen pengoreksi, dan proses. Elemen kendali merupakan bagian yang berperan sebagai masukan sistem kendali dan menentukan tindakan yang akan dikerjakan di dalam sistem. Oke, next. Kemudian ini ada diagram blok sistem open loop yang kami gunakan. Untuk simulasi sistem kontrol dua tangki secara open loop, kami membuat blok diagram menggunakan software Scilab berdasarkan transfer fungsi yang telah diselesaikan sesuai dengan gambar yang ada di presentasi ini. Pada simulasi ini kita menggunakan beberapa palet, yaitu yang pertama ada step function, kemudian ada CLR, kemudian CScope, dan clock. Kemudian kita juga menginput parameter value-nya. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik,
Selamat malam Pak Irfan, izin melanjutkan. Setelah dimasukkan nilai value pada inputan barusan, maka akan didapatkan hasil simulasi dari Skylab tersebut, yang mana bisa dijelaskan dan dapat dilihat juga di sini ada dua constraint, yaitu dari waktu dan juga ketinggian pada tangkinya. Kalau misal bisa kita lihat di grafik pada gambar ini, dapat dilihat bahwa constraint waktu terhadap tinggi tangki itu bisa dibilang kontinu atau konstan, dan untuk total waktu untuk pengisian penuh dari tangki itu kita memerlukan waktu sekitar 200 second atau 200 detik dengan ketinggian tangki sebesar 5 meter. Mungkin bisa next. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang sistem kalang tertutup atau biasa yang disebut dengan closed loop. Yakni sistem kalang tertutup ialah sistem yang menggunakan umpan balik dari sebuah isyarat pada keluaran menuju ke masukan untuk mengubah inputannya atau masukannya. Nah, hasil dari keluaran ini dapat dipertahankan pada kondisi yang steady atau tetap, tapi mengabaikan beberapa perubahan kondisi yang sekiranya nanti akan terjadi. Nah, bagian-bagian dari sistem kalang tertutup tersusun dari subsistem yang meliputi elemen pembanding, elemen kendali, elemen pengoreksi, proses, dan juga elemen pengukuran. Elemen pembanding itu sendiri merupakan bagian di dalam sistem yang tugas membandingkan nilai pengubah acuan yang nantinya dapat dikendalikan dengan nilai yang dicapai atau value target kita. Nah, tujuannya untuk menghasilkan sebuah galat isyarat yang mengindikasikan nilai dari sisi antara nilai yang dicapai dengan nilai acuan. Next. Nah, untuk bentuk dari diagram blok sistem closed loop ini dapat kita lihat yaitu dari step function, kemudian bisa masuk ke gennya, yaitu ada satu input, yaitu di plusnya, nanti akan masuk ke MUX. Kemudian untuk nilai negatifnya juga masuk ke MUX, cuman di input sebelahnya. Nah, nanti dari gen itu lanjut ke proses PID dari Skylab, yang mana nanti ada inputan value juga dari nilai integral, proporsional, dan lain-lain. Kemudian dilanjut ke dalam value dari tangki kita, dari kedua tangki kita, kemudian ke MUX dan ke grafik scope, kemudian ada fungsi waktu juga, yaitu timer di atasnya. Mungkin untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Izin masuk. Baik, untuk hasil simulasi sistem closed loop menggunakan proporsional, yaitu dengan menggunakan KP sebesar 250. Dapat kita lihat grafik menunjukkan pada batasan 5 kiloliter per jam, kemudian dengan waktu yang sudah tertera. Next. Kemudian hasil simulasi sistem closed loop menggunakan PD atau proporsional dan derivation dengan menggunakan KD sebesar 1000. Dapat kita lihat hasil flow rate-nya juga sama, yaitu di angka 5 kiloliter per jam. Next. Kemudian hasil simulasi sistem closed loop menggunakan PID dengan KI sebesar 0,5. Dapat kita lihat juga hasil pada flow rate-nya juga sama, yaitu di angka 5 kiloliter per jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.